Squidward. Yours and look like SpongeBob. You still rock bottom at the bus stop, bitch. Squidward nose up in your hole. Dick in the sandy cheek, she touch her toes. Hai guys, pagi itu yang memperlihatkan Bunny di depan pintu, lalu suaminya Cecil pergi untuk berangkat bekerja dan menyapa Patrick semoga acara TV-nya sukses. Si Patrick yang mendengarnya sangat senang, ia berusaha sedang menghibur para penonton dengan gerakan leluconnya, sehingga semua para penonton berdiri karena merasa terhibur. Squidina yang berada di sana sedang mengamatinya, namun ia sangat terkejut melihat penontonnya tiba-tiba pada menghilang. Dan ternyata penontonnya sedang berada di punggung si Patrick. Squidina yang mengetahuinya kemudian langsung segera menegur para penonton itu untuk segera turun dari tubuh si Patrick. Alasan para penonton itu naik ke tubuhnya karena mereka sangat menyukai pertunjukan dan ingin mendapat pengalaman yang lebih mendalam. Makanya mereka ingin melihat lebih dekat lagi guys. Akhirnya si Patrick dan Squidina langsung memikirkan hal itu demi kepuasan para penontonnya. Si Patrick berpikir keras apa yang harus ia lakukan, sedangkan Squidina langsung menarik tali, lalu batu bata melayang ke kepala si Patrick. Terbukti cara itu membuat otak Patrick langsung bekerja. Singkat cerita, setelah 2 hari kemudian yang memperlihatkan Cecil baru pulang dari kerjanya berjalan dengan sangat kelelahan, si Cecil tak sabar untuk bertemu dengan anaknya. Dia pun begitu terkejut saat melihat banyak antrian orang-orang yang menuju rumahnya, sedangkan si Patrick dan Squidina sedang menyambut para penonton. Di sini si Patrick langsung meresmikan acara taman hiburannya. Tentunya hal itu membuat para penggemarnya semakin histeris. Setelah Squidina memotong tali pita merah, para penonton langsung menggeruduk ke dalam rumah si Patrick ramai-ramai. Ternyata di sana juga ada Squidward sebagai petugas dari operator vakum bumper kelinci. Tujuan dari wahana itu tak lain agar para tamu bisa tahu bagaimana mereka bisa merasakan sebagai seorang kakek. Namun saat itu pengunjung justru nampak sangat ketakutan saat wahana itu semakin ke atas, bahkan ia kaku dan menggigil setelah selesai bermain. Salah satu wahana bermainnya itu dengan bermain menggunakan alat penyedot debu. Terbukti permainan tersebut sangat disukai oleh kedua pengunjung, hingga kedua alat penyedot debu itu hancur dan meledak. Namun mereka berdua tetap menyukainya. Selain itu ada lagi wahana perosotan. Para pengunjung harus masuk melalui WC, lalu mereka akan melewati pipa saluran pembuangan. Di sisi yang lain yang memperlihatkan si kakek Patrick yang sedang mandi, namun ketika ia menyalakan keran air, justru yang keluar malah pengunjung itu. Dan sebelumnya mereka berdua telah memasang kamera untuk mengabadikan momen indah tersebut. Tak berselang lama dari itu, Cecil telah berada di depan rumahnya. Ia pun sangat kaget karena antriannya sangat panjang. Dia mengatakan bahwa dia adalah pemilik rumah. Namun ketika ia akan pergi masuk, 2 penjaga datang untuk mencegahnya. Ya intinya di sini karena penjaga itu tidak tahu bahwa pria itu adalah ayah dari bos mereka. Akhirnya 2 penjaga itu langsung melempar Cecil ke belakang karena dia harus antri jika ingin bersenang-senang. Tentu setelah mendarat Cecil pun langsung meledak. Sedangkan sementara itu terlihat Squidina bersama dengan para pengunjung yang menaiki sebuah kendaraan. Squidina mengatakan bahwa mereka akan masuk ke tempat pemberhentian pertama yang sangat rahasia. Saat masuk ke dalam ada salah satu pengunjung yang terjatuh akibat tubuhnya natap tembok. Akhirnya si pengunjung itu segera pergi berlari untuk menyusulnya. Saat di dalam ruangan itu mereka pun melihat ada 2 orang yang sedang terselip di dalam kursi sofa. Bisa dibilang mereka ini merupakan seorang penyelam yang sedang mencari barang berharga. Contohnya saja seperti uang dolar yang berhasil ditemukan, serta mereka telah menemukan 1 orang tubuhnya kecil seperti plankton. Dia kemudian segera pergi dan satunya lagi mencoba menyelam kembali ke dasar kursi sofa untuk mencari keberuntungan. Squidina dan para pengunjung lainnya sedang melintasi tempat permainan untuk membersihkan diri bagi para pengunjung. Bunny sendiri yang sudah memandikan beberapa para pengunjung dengan menggunakan sabun. Tentunya semua para pengunjung setelah keluar dari tempat pemandian tersebut, tubuhnya langsung pada encok semua karena Bunny memandikannya sangat ngawur merusak tulang-tulang yang ada.
Kendaraan Squidina kemudian sempat melintasi ke ruangan milik kakeknya, yang mana saat itu si kakek sangat marah karena ada orang yang telah masuk ke dalam kamar mandi di saat dia sedang membersihkan tubuhnya. Ia langsung melempar orang itu hingga membuat handuknya terlepas. Tanpa banyak basa-basi, salah satu pelanggannya langsung segera memotret momen tersebut beberapa kali untuk diabadikan. Tentunya si kakek tua itu sangat murka, guys. Dari luar, Cecil telah mencium aroma bau makanan busuk dan ternyata memang Bunny sedang mengumpulkan semua makanan sisa yang ditemukan di dalam kulkas serta microwave. Entah mengapa para pengunjung sangat menyukai acara tersebut, sementara itu Squidina yang sedang mengumpulkan semua makanan tersebut ke atas meja, banyak sekali makanan busuk tersebut yang berhasil terkumpul. Yang gokilnya lagi, para pengunjung sangat terhibur dengan sajian yang memanjakan mata dan hidungnya, yang mana mereka tidak sia-sia datang ke tempat ini. Hingga tak berselang lama dari itu, mereka semua dikejutkan dengan kehadiran si Patrick di tengah keramaian. Si Patrick datang dengan menggunakan kostum kepala yang cukup besar, hingga untuk berjalan saja dia sangat kesulitan dan terjatuh. Para pengunjung dibuat sangat terhibur sekaligus senang karena idola mereka telah muncul. Suara tepuk tangan bergemuruh menyambut kedatangan. Beda halnya dengan Bubble Bass yang saat itu dengan muka masamnya ingin memakan makanan tersebut. Namun si Patrick yang melihat itu langsung segera mencegahnya. Dia mengatakan bahwa makanan busuk itu tidak bisa dimakan sembari melepas kostum topengnya. Setelah si Patrick menunjuk muka Bubble Bass, dia pun seketika itu langsung memakan semua makanan sisa tersebut. Sehingga aksinya membuat semua para penonton langsung bersorak gembira. Mereka senang dengan sajian tontonan tersebut. Karena Bubble Bass sangat muak dengan acara tersebut, akhirnya ia langsung mengeluarkan acar miliknya untuk dimakan. Namun si Patrick langsung segera mengambil acar itu. Dia langsung memarahinya, yang hanya boleh makan di tempat itu hanyalah dirinya. Sehingga karena si Patrick marah, akhirnya ia pun langsung segera menyuruh kedua penjaga itu untuk segera membawanya pergi. Sedangkan untuk si Patrick sendiri langsung memakan semua acar-acar tersebut sampai habis. Di luar sana Bubble Bass langsung terus memohon kepada kedua penjaga itu agar jangan mengusirnya. Namun para penjaga itu tetap membawanya pergi keluar. Cecil yang hampir sampai ke rumahnya di barisan para pengunjung berpura-pura tidak melihatnya karena ketakutan. Cecil pun akhirnya sangat senang karena ia sempat melihat bayangan dari keluarganya yang berada di luar. Hal yang sangat fatal adalah Cecil malah menyerobot antrian demi bisa bertemu dengan keluarga kembali. Cecil naik ke kepala semua orang dan sayangnya aksinya telah diketahui oleh kedua penjaga yang saat itu sedang mengejarnya. Cecil yang ketahuan langsung segera pergi berlari dan masuk ke dalam gambar yang berlubang. Tentunya dua penjaga itu langsung segera mengacak-acak foto itu untuk menangkap si Cecil. Hingga ada satu foto terakhir, ketika foto itu dibuka ternyata muncullah seorang bocil. Kedua orang tuanya langsung marah karena anaknya sedang berfoto malah diganggu oleh mereka berdua. Dan singkat cerita, disinilah ruangan tempat pemberhentian mereka. Ada satu pengunjung yang sedang berada di perosotan karena badannya gempal yang membuat air tersumbat. Dan akhirnya air tersebut menerjang para pengunjung yang sedang bersuah foto bersama. Dan setelah tiba, mereka pun langsung turun. Di sana ada dua televisi yang menyiarkan aksi panggung si Patrick. Tentunya para penonton yang setia terhadap si Patrick sangat terhibur dengan sebutan tersebut. Kemudian setelahnya Squidina langsung segera membawa keempat penonton setia acara TV Patrick. Mereka langsung segera memakai kostum si Patrick dan mereka tentunya sangat senang. Apalagi penonton terakhir dibuat sangat terharu karena ia bisa memakai kostum yang menurutnya sangat berharga. Lalu Squidina langsung segera membawa para penonton itu ke atas panggung untuk segera melihat aksi pertunjukan si Patrick. Lagi-lagi Squidina menarik tali dan batu bata menghantam kepala penonton tersebut hingga membuat si penonton itu langsung pingsan dan pergi terbaring tidur. Sedangkan di bawah sana setelah Squidward menyetel musik, ia langsung menggerakkan orang-orang palsu yang lebih konyol hanya tangannya yang bergerak. Sementara itu Squidina langsung menempelkan lem perekat ke punggungnya. Kemudian setelahnya langsung segera melontarkan orang tersebut ke tempat tidur si Patrick yang berada di atas atap. Tujuannya agar para penonton setianya bisa tahu tentang kegiatan apa saja yang selalu dilakukan oleh si Patrick. Lalu di luar sana yang memperlihatkan kini Cecil yang sudah tumbuh jenggot panjang dan ternyata itu hanyalah kebohongan sematanya saja. Karena ternyata itu hanyalah jenggot palsu milik seorang pengunjung yang diambilnya. Ia kemudian langsung segera melepas janggut miliknya dari si Cecil yang telah meminjamnya, guys.
Karena di sini Cecil sangat tidak sabar lagi, akhirnya ia pun langsung segera pergi menggunakan jalur bawah tanah dan menggalinya. Hingga akhirnya ia pun telah berhasil sampai di tempat antrian paling depan. Tentunya si Cecil sangat senang karena akhirnya dia sudah tiba pulang ke rumahnya. Kemudian ketika ia akan membuka pintunya, secara tiba-tiba saja seluruh ruangan tersebut berputar perlahan hingga putaran itu semakin sangat kencang. Hal itu membuat Cecil sangat kebingungan, ternyata itu adalah ulah Bunny yang sedang menghibur para pengunjungnya. Di sini Squidina mengatakan kepada para pengunjung yang menikmati wahana rumah komedi putar bahwa ini adalah wahana favorit bagi semua orang. Si Patrick juga memberikan hadiah bagi para penulis yang menulis tentang kisah hidupnya. Ditambah lagi ada satu pelanggan yang sudah pusing, namun para bocil meminta Bunny untuk mempercepat putaran tersebut. Dan parahnya lagi, saat komedi rumah putar itu mulai berputar sangat kencang, tuasnya malah patah hingga membuat rumah tersebut terbang layaknya pesawat helikopter, dan rumah itu akhirnya berpindah tempat. Sedangkan untuk Cecil sendiri panik karena dia semakin dekat dengan rumahnya, namun karena rumah itu sudah pindah, akhirnya dia harus pergi mengganti lagi dari urutan paling belakang. Di sini Cecil langsung memiliki sebuah ide dengan menghantam kepalanya agar dia bisa pingsan. Dan tak lama berselang, semua pengunjung telah pulang, acara pun telah selesai. Di mana Cecil baru terbangun dari pingsannya saat selebaran foto anaknya mengenai wajahnya, namun Cecil sangat senang karena akhirnya ia bisa bertemu kembali dengan keluarganya. Cecil masuk lewat jendela dan kepalanya tak sengaja tertimpa kaleng cat yang berserakan cukup banyak di rumahnya. Dan di mana ternyata kaleng itu sudah kadaluarsa dan sudah tidak sekuat lem berkat lagi pada umumnya. Dan saat itu si penonton terjatuh dari tempat tidur si Patrick dan keluarganya semua keluar untuk menyambut kedatangan Cecil. Di sini ternyata si Cecil sangat kangen kepada keluarga tercinta, bahkan dia langsung memeluk satu persatu anggota keluarganya. Padahal dia tidak bertemu selama beberapa hari setelah pulang dari kerjanya, guys. Hal itu juga dipengaruhi dengan acara TV di rumahnya sendiri, jadi dia tidak bisa masuk ke dalam. Ternyata saat Cecil memeluk anak lainnya yang menggunakan kostum, semua para pengunjung langsung pada berhamburan berjatuhan. Namun meski begitu Cecil sangat menyayangi mereka semuanya karena sudah memakai kostum yang mirip dengan si Patrick. Yang kemudian film pun berakhir, guys. Sons.